Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang saat ini dia lebih sering menyebut nama kamu dalam doa dan batinnya bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang saat ini dia lebih sering menyebut nama kamu dalam doa dan batinnya bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Ada Princess of Swords dan Princess of Swords reverse. Ada The Temperance energy, The Temperance reverse. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan The Temperance energi dari Sagittarius. Nah, di Princess of Swords reverse disinkronkan dengan The Temperance reverse terbaca bagi yang resonate. Bahwasannya memang di masa sekarang ini yang perlu kamu ketahui tentang dia. Banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup dia. Banyak hal yang sudah pernah dia lakukan pada kamu di sini. Dan banyak hal tentang keputusan-keputusan yang sering kali dia ambil dan itu mengecewakan kamu ataupun tidak meminta persetujuan atau tidak ada kesepakatan dengan kamu di sini. Dan itu cukup membuat kamu merasa kecewa dan sedih. Tapi yang perlu kamu ketahui bahwasannya hal-hal tersebut itu entah kenapa sekarang ini muncul di ingatan dia. Dan dia mulai flashback bahwa kenapa dari dulu dia tidak mendengarkan kamu, kenapa dari dulu dia tidak menunjukkan tentang dia yang benar-benar membutuhkan kamu di sini. Bukan hanya sekedar membutuhkan, tapi dia juga dalam situasi yang sekarang ini baru sadar bahwa dia sayang sama kamu dan kamu adalah seseorang yang begitu baik untuk dia. Kamu adalah seseorang yang selalu mengimbangi dia walaupun dia tidak pernah berusaha untuk mengimbangi kamu di sini. Ada sedikit ego dalam diri dia. Tapi walaupun sekarang ini ada sedikit ego dalam diri dia, lagi-lagi yang perlu kamu ketahui, perlahan demi perlahan dia sekarang mulai stabil. Perlahan demi perlahan sekarang dia mulai sadar bahwa kamu cukup penting di hidup dia. Ada Four of Pentacles dan Four of Pentacles reverse. Wow. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Segimanapun hubungan kalian dan serta apapun hubungan kalian, serta sebanyak apapun masalah di antara kalian, bahkan ketika ada masalah yang berkaitan dengan uang, dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang disembunyikan, dengan hal-hal yang
berkaitan dengan kondisi materi atau lain sebagainya, terbaca saat ini ternyata dia tidak begitu terlalu terfokuskan dengan masalah yang ada, tapi dia lebih terfokuskan dengan kamu. Kenapa saya katakan dia lebih terfokuskan dengan kamu? Karena entah kenapa akhir-akhir ini dia merasa bahwa batin dia itu benar-benar lebih sering menyebut nama kamu ketika dia ada masalah atau ketika ada sesuatu yang terjadi di hidup dia. Bahkan ketika dia dalam kondisi yang emosional dengan siapapun itu, dia kayak ngerasa nyesek aja dan dia keinget kamu dan dia nyebut nama kamu. Dan bukan hanya sekedar itu, bagi yang resonate di sini, dia ngerasa bahwa kamu seseorang yang penting seperti yang saya sampaikan tadi, kamu penting di hidup dia. Dan kamu mungkin yang selama ini mensupport dia, sehingga ada doa-doa dia untuk kamu, entah doa untuk agar kamu bisa kembali sama dia, atau bahkan doa agar kamu bisa peduli lagi sama dia, atau bahkan doa untuk disatukan lagi dengan kamu, atau doa untuk bisa benar-benar move on dari kamu karena dia ngerasa dia sulit move on dari kamu, atau bahkan doa untuk dia ingin ke arah kerujukan, atau doa agar kamu tidak banyak ngambek dan kamu mau untuk memaafkan dia dan lain sebagainya di sini. Ya. Ada Ace of Cups. Ace of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Ace of Cups tegak lurus bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasannya memang banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup dia seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi banyak hal juga yang membuat dia merasa kurang bahagia. Karena setiap kali dia menjalani sesuatu yang dia ingat adalah kamu, dan dia merasa dia lebih bahagia ketika bersama kamu, dan dia baru sadar akan hal tersebut. Dan dia juga ngerasa kayak entah kenapa dia cukup waras di masa sekarang ini, ibaratnya seperti itu. Dia sadar bahwa dalam kesuksesan dia, dalam kemajuan dia, ternyata itu ada effort dari kamu, atau bahkan ada perjuangan kamu di dalamnya juga gitu loh di sini. Ya. Dia benar-benar dalam kondisi yang sekarang baru sadar betapa berartinya kamu dalam hidupnya. Betapa besar perjuangan dan pengorbanan kamu dalam hidupnya. Dan dia berdoa, mau dia bersama dengan kamu atau tidak, di masa yang akan datang dalam hal energi, komitmen di sini, yang dia inginkan untuk kamu agar selalu sehat, yang dia inginkan untuk kamu agar selalu dalam kondisi yang stabil gitu loh di sini. Karena terkadang ketika dia ingin mengekspresikan rasa sayang, rasa ingin, dan rasa bucinnya dia tentang kamu, terkadang dia agak sedikit gengsi. Itulah kenapa dia kayak melakukan yang terbaik melalui doa dia untuk kamu gitu loh di sini bagi yang resonate. Ada Ten of Swords dan Ten of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Ten of Swords tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya sekarang ini kenapa dia lebih sering berdoa tentang kamu, atau dalam doa dia menyebut nama kamu, atau dalam batinnya di sini juga menyebut nama kamu. Karena terbaca bahwa sekarang ini dia pun dalam kondisi yang cukup sulit. Dan dari situasi yang dia hadapi, dia teringat bahwa banyak sekali perkataan-perkataan kamu atau nasihat kamu yang selalu mengatakan untuk dia agar hati-hati atau waspada atau tidak ceroboh atau merubah hal-hal buruk yang dia lakukan. Dan banyak hal yang dia abaikan dari nasihat kamu, sehingga sekarang ini dia terluka, sekarang ini dia dalam kondisi sulit, sekarang ini dia dalam kondisi yang tidak baik, atau sekarang ini dia dalam kondisi yang dimana mungkin
Dia cukup berdarah-darah dengan gambaran yang dia tertusuk 10 pedang, banyak masalah yang menancap di diri dia, banyak kegagalan yang dia rasakan, dan dia baru sadar kenapa dia tidak mendengarkanmu selama ini. Itu yang membuat dia juga, dia menyesal gitu loh. Itulah kenapa batin dia selalu menyebut nama kamu, dan itulah kenapa dalam doa dia juga dia menyebut nama kamu di sini. Kenapa dia menyebut nama kamu? Karena sekarang ini terjadi, atau yang terjadi situasinya adalah kamu dan dia sudah agak sedikit jauh hubungannya. Ya, jadi yang bisa dia lakukan adalah dengan cara menyebut nama kamu dalam doa dia, dengan harapan untuk kondisi dia dengan kamu bisa baik-baik saja, atau ada maaf dari kamu, atau ada ikhlasnya kamu kepada dia, atau ada kembalinya kamu lagi ke dia, dan lain sebagainya di sini. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya. Ada Seven of Pentacles. Wow, Seven of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Seven of Pentacles reverse, bagi yang resonate, di sini terbaca juga bahwasannya memang yang perlu kamu ketahui, ternyata sulitnya dia sekarang ini sulit dalam kondisi yang berkaitan dengan uang atau pekerjaan atau tabungan dia yang habis, atau bahkan tentang hal-hal yang dia ngerasa sulit ketika dia perjuangkan sendiri, dan dia benar-benar kayak ngerasa dia butuh kamu gitu loh. Walaupun itu hanya sekedar butuh untuk kamu ada di samping dia, walaupun itu hanya sekedar butuh untuk kamu ngejar dia gitu loh di sini. Karena dengan kamu dia merasa damai di sini. Karena dengan adanya kamu yang selalu ngejar dia, dia tidak teroverthinking kan, dia tidak gelisah, dia bisa fokus pada kehidupan dia gitu loh. Karena ketika kamu pergi, atau ketika kamu gak ada kabar, atau ketika dia ngeblok kamu, kemudian kamu mendiamkan dia, dia ngerasa kayak dia sering kali penasaran ke kamu, dan itu yang membuat dia gak bisa konsentrasi dengan baik gitu loh di sini. Ya, di tebaran pertama energi yang cukup mendominasi, di sini ada energi dari elemen udara, kemudian ada energi dari elemen tanah ya, energi dari elemen air agak mendominasi, dan energi dari elemen api cukup mendominasi, terutama yang paling mendominasi di sini adalah energi dari Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Swords reverse sword, energi dari elemen udara. Elemen udara lagi-lagi ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Nine of Swords reverse disinkronkan dengan Princess of Swords reverse bagi yang resonate. Terbaca bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri dari pihak dia yang ternyata sekarang ini lebih sering menyebut nama kamu dan lebih sering ngebatin kamu, karena emosi dia akhir-akhir ini naik turun gitu loh. Dan ketika dia dalam situasi yang sedih, atau dia dalam kondisi yang marah atau kecewa, atau ngerasa banyak hal yang gagal di sini, secara tiba-tiba dan secara spontan aja dia kayak nyebut nama kamu. Dan dia ngerasa kayak ada ikatan batin di antara kamu dan dia, atau ikatan jiwa antara kamu dengan dia yang begitu kuat, sehingga ada spontanitasnya dia untuk nyebut nama kamu di sini. Walaupun banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa dia seolah-olah tidak peduli, dia seolah-olah cuek, dia seolah-olah mengabaikan, tapi sesungguhnya dia seringkali overthinking memikirkan kamu dan menyebut nama kamu di sini. Ada Nine of Cups reverse. Cups, energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Nine of Cups reverse disinkronkan dengan The Temperance reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang banyak pilihan dalam hidup dia untuk dia bisa memilih perempuan manapun atau laki-laki manapun untuk
hidup bersama dia di sini. Tapi banyak dari pilihan-pilihan dia yang tidak sesuai dengan diri dia, tidak sesuai dengan jiwa dia, tidak sesuai dengan hati dia di sini. Dan menurut dia kamu yang paling sesuai, dan dia pun terkadang bingung. Walaupun dia merasa kamu bukan tipe dia, kamu bukan seseorang yang dia idam-idamkan, tapi dia ngerasa kayak ada something yang cukup spesial dari kamu yang membuat dia terus ngebatin kamu, yang membuat dia secara spontan keingat kamu, dan dalam doa dia ada nama kamu gitu loh di sini. Dan dia pun bingung kenapa dia bisa seperti itu ke kamu bagi yang resonate. Ada Ten of Cups tegak lurus. Cups, lagi-lagi energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Ten of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Four of Pentacles reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang ada kebahagiaan, ada kestabilitasan yang dia rasakan ketika dia bersama dengan kamu, walaupun terkadang dia tidak merasa yang benar-benar wah hidup dia sempurna banget dengan kamu gitu loh. Karena memang ketika dia bersama kamu untuk masalah pasti selalu ada di sini. Tapi entah kenapa dengan kamu dia cukup merasa lebih damai daripada dengan yang lain di sini. Ada doa dan ada batinan dia tentang kamu yang berkaitan dengan dia ingin hidup normal bersama kamu. Dia pengen punya keluarga dengan kamu, atau bahkan dia pengen meneruskan status keluarga dengan kamu bagi yang sudah pernah terikat status di sini. Atau bahkan dia berhalusinasi, berhayal untuk bisa ke arah keseriusan dengan kamu, atau menginginkan untuk kamu mengajak dia ke arah keseriusan di sini. Ya. Ada Five of Wands tegak lurus. Wands, energi dari elemen api. Aries, Leo, Sagittarius. Di Five of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Ace of Cups tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang gak bisa dipungkiri juga kalau banyak hal sekali yang membuat dia ini terkadang kecewa sama kamu, yang membuat dia ini marah sama kamu, yang membuat dia ini kayak berdrama dengan kamu. Tapi walaupun itu terjadi, lagi-lagi dia pun ngerasa bingung kenapa perasaan dia, hati dia ini selalu tertuju sama kamu. Bahkan ketika dia berusaha untuk mencari pelampiasan atau mencari kesenangan sesaat, dia kayak ngerasa selalu ada yang kurang. Dan dia sadar bahwa yang membuat dia kurang adalah ketika dia tidak setia sama kamu di sini. Itu yang selalu menjadi tamparan keras untuk dia, ibarat kata untuk selalu balik sama kamu, dan terkadang dia kayak berusaha untuk meminimalisir hal buruk yang terjadi gitu loh di sini. Ya. Wow, ada The Hierophant reverse. The Hierophant energi dari Taurus. Di The Hierophant reverse disinkronkan dengan Ten of Swords tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang potensi besar sekarang ini, saat ini dalam kondisi dia yang cukup kacau atau agak sedikit punya masalah atau sedang bermasalah, kamu adalah seseorang yang memang ada dalam doa dia. Selain dia mendoakan diri dia sendiri, dia juga berdoa untuk kamu dan untuk hubungan kalian, dan untuk disatukan lagi dengan kamu, atau semakin diakurkan lagi dengan kamu, atau bahkan berdoa agar rasa penasaran dia tentang kamu atau pertanyaan-pertanyaan dia selama ini tentang kamu itu bisa terjawab gitu loh, melalui apapun pertandanya gitu loh di sini. Dia berusaha untuk belajar dan mempelajari hal-hal yang sudah terjadi, dan dia flashback, dia introspeksi, dan dia berusaha untuk lebih peka sekarang ini. Lagi-lagi walaupun dia melakukan hal tersebut, tetap batinan dia ke kamu malah justru semakin kuat. Dan lagi-lagi setiap kali dia dalam kondisi yang kebingungan, yang overthinking dan lain sebagainya di sini, kayak hati dia, pikiran dia, jiwa dia tiba-tiba keinget kamu aja gitu loh di sini. Karena saking luar biasanya energi kamu yang cukup melekat dalam diri dia. Begitu. Ada Princess of Pentacles
Pentacles, energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Princess of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Seven of Pentacles reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang lagi-lagi terbaca dengan kamu, bersama kamu dia stabil. Mungkin kamu adalah seseorang yang punya power, atau kamu adalah seseorang yang sangat cerdas di sini, atau bahkan kamu seseorang yang selalu mensupport dia atau membantu dia dalam hal keuangan, atau kamu adalah seseorang yang selalu juga berdoa untuk kebaikan dia, untuk kesuksesan dia, atau untuk kebangkitan dia gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini memang terbaca bahwa ada peran kamu, ada power kamu, ada jasa kamu di hidup dia. Dan dia mengingat itu. Dan dia merindukan pengorbanan-pengorbanan kamu itu. Bukan untuk memanfaatkan, tapi karena dia ngerasa bahwa kamu seseorang yang cukup spesial di hidup dia. Dan sulit untuk digantikan oleh manusia siapapun gitu loh di sini. Ya, di tebaran kedua, energi yang cukup mendominasi. Di sini energi dari elemen tanah, terutama dari si Taurus ya. Kemudian di sini juga ada elemen air yang cukup mendominasi, dan elemen api, elemen udara yang agak mendominasi. Ada King of Swords dan King of Swords tegak lurus. Sword, energi dari elemen udara. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Di King of Swords tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate. Terbaca bahwasannya memang dia ngerasa bahwa dia nggak salah pilih. Dengan kamu, dia merasa bahwa memang dia stabil. Dia ngerasa bahwa dia nggak salah langkah, dia nggak salah putusan. Karena di masa sekarang ini, di saat dia lebih sering ngebatin atau berdoa tentang kamu, dia kayak mulai ada niatan untuk ke arah pergerakan dengan bagaimana caranya bisa punya hubungan yang lebih stabil dengan kamu, atau tentang bagaimana caranya agar dia bisa benar-benar kayak dalam kondisi yang terkomitmenkan dengan kamu, walaupun ini masih harus dalam proses drama, walaupun ini masih harus dalam proses yang dimana dia menyelesaikan masalah dia atau lain sebagainya. Tapi di sini yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu pahami, bahwa dia benar-benar merasa sungguh-sungguh tentang kesadaran dia bahwa kamu adalah seseorang yang cukup spesial di hidup dia, dan kamu cukup punya power dan punya peran penting dalam segala setiap langkah dia di sini. Dan dia ngerasa bahwa kamu adalah berharga. Kamu adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan berarti di hidup dia di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya kondisi yang sedang terjadi antara kamu dengan dia adalah kondisi yang cukup sulit di sini dan cukup complicated di sini. Tapi apapun kondisinya, ya terbaca kamu salah satu orang yang cukup beruntung, karena kamu disayang oleh seseorang yang orang itu tidak hanya sekedar sayang sama kamu, tapi orang itu juga ternyata menyebut nama kamu dalam doanya ke hal-hal yang lebih positif di sini. Walaupun dia pernah berdrama, atau dia sering berdrama, atau dia masih berdrama dengan segala hal-hal yang cukup menyakiti kamu, mengecewakan kamu, tapi di sini terbaca ada kesadaran dalam diri dia, ada penyesalan dalam diri dia, dan ada keinginan dalam diri dia untuk bisa punya hubungan yang lebih stabil dengan kamu di sini. Tapi apapun yang terjadi di kondisi kalian yang menjalani, dan apapun yang sekarang ini terjadi dalam diri dia, kamu pun harus bisa lebih bijak dalam menyikapi dia, dan lebih bijak lagi dalam menyikapi dirimu sendiri, perasaanmu dan pilihanmu serta putusanmu. Gitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate. Santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.